Ponorogo merupakan sekolah yang menyandang predikat sekolah sehat, adiwiyata, serta ramah anak yang terdiri dari 27 rombel. Visi sekolah kami adalah menciptakan generasi yang berprestasi, jujur, peduli, dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Pengembangan karakter di SMP Negeri 5 Ponorogo menjadi salah satu fokus utama, apalagi berdasarkan analisis rapot perencanaan berbasis data. Terdapat dua aspek penting yang harus diprioritaskan, yaitu karakter yang berada di angka 53,61% dan kualitas pembelajaran yang ada di angka 58,8%. Program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan dengan topik Aku Cerdik, Akhlakku, Cermin Pribadiku, hadir sebagai respon terhadap tantangan ini. Program ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya akhlak dalam konteks gaya hidup berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk merefleksikan sikap dan tindakan mereka, serta bagaimana hal tersebut dapat berkelanjutan. P5 dengan topik baru tentunya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum semua guru memahami bagaimana cara yang tepat dalam mendidik dan menebalkan karakter peserta didik. Sebagian besar guru beranggapan bahwa P5 menghasilkan produk barang seperti halnya prakarya. Padahal dalam P5 produknya adalah karakter profil pelajar Pancasila, sehingga perlunya penyamaan konsep. Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk merancang strategi yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan dan menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendukung. Maka, aksi yang kami lakukan adalah: pertama, mengadakan implementasi P5. Kedua, penyusunan modul ajar. Yang ketiga, pembentukan kombel. Kombel Aku Cerdik, Akhlakku, Cermin Pribadiku berkumpul 1 pekan sekali di hari Senin sepulang sekolah pukul 14.15 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan rutin ini kami manfaatkan untuk mengevaluasi secara berkala dan perencanaan setiap pekan sekali. Alur P5 Aku Cerdik, Akhlakku, Cermin Pribadiku terdapat 4 tahapan. Yang pertama, temukan. 2. Bayangkan. 3. Lakukan. Dan 4. Bagikan. Kegiatan temukan diawali dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang disepakati bersama antara peserta didik dengan guru. Kemudian, guru menampilkan video lagu ayah ibu untuk memunculkan emosi atau perasaan terhadap orang tua. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik berkaitan dengan hal-hal baik dan hal kurang baik yang telah dilakukan. Berikutnya, peserta didik merefleksikan diri dan ditugasi untuk membuat video rekaman orang tua yang menceritakan tentang anaknya dan harapannya kepada anak. Lalu, peserta didik memahami harapan orang tua pada dirinya dan menulis refleksi pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu bayangkan, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkompeten untuk memberikan materi kepada peserta didik. Kemudian, dari hal-hal yang didapatkan oleh peserta didik, mereka membuat lukisan harapan atau angan-angan, kemudian mempresentasikan lukisan tersebut dan menempelnya di dinding kelas sebagai pengingat dan motivasi diri. Kegiatan ketiga yaitu lakukan. Peserta didik membuat jadwal aktivitas harian, kemudian mempresentasikan hal yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan jadwal aktivitas harian mereka. Kemudian berkomitmen melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Tahapan yang keempat yaitu bagikan. Guru memberikan beberapa pilihan materi berkaitan dengan hal baik yang telah atau yang menjadi target peserta didik. Peserta didik mencari tahu dan mencatat dasar hukum seperti hadis atau ayat pada kitab suci yang berkaitan dengan hal baik yang harus dilakukan, kemudian dikonsultasikan dengan guru agama atau tokoh agama. Peserta didik membuat teks untuk dipidatokan.
Peserta didik belajar berpidato di kelompok kecil atau di kelasnya sendiri. Kemudian, peserta didik melakukan moving class untuk berpidato di kelas acak. Kemudian, peserta didik membuat poster digital tentang hal baik atau akhlak baik yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir, peserta didik membagikan poster digital di media sosial dan mendapatkan feedback. Kemudian, di akhir pertemuan, guru memberikan penguatan. Hasil yang dirasakan. Sebagai koordinator dan fasilitator, saya merasakan dampak perubahan dari akhlak peserta didik, seperti menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Peserta didik yang awalnya melakukan sesuatu hal baik jika diperintah, sekarang lebih menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Misalnya, ketika mengerjakan tugas di sekolah tidak lagi sering mengeluh. Kedua, pemahaman agama atau kepercayaan. Peserta didik yang awalnya kurang menghargai jika ada orang lain yang membaca kitab suci, sekarang tampak lebih menghargai, mendengarkan, bahkan menyimak bacaan kitab suci. Berikutnya, peserta didik menunjukkan konsistensi dalam bersikap baik di kehidupan sehari-hari, seperti menghargai teman yang berbicara ketika ada guru atau teman sedang bertanya, berpendapat, presentasi, maka teman yang lainnya akan menghargai dengan mendengarkan, tidak ramai, dan menjaga ketenangan. Program P5 Aku Cerdik, Akhlakku Cermin Pribadiku telah memberikan pengalaman bagi peserta didik dalam menghadapi, memahami, dan menginternalisasi nilai akhlak dalam konteks gaya hidup berkelanjutan. Program P5 ini bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi merupakan langkah penting dalam membentuk suatu individu yang cerdas, berintegritas, berakhlak agama, dan pribadi. Untuk menebalkan karakter peserta didik tidaklah mudah dan hasilnya terkadang tidak tampak secara langsung. Tetapi komitmen dari guru, koordinator, dan fasilitator sangatlah penting untuk menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi inspirasi bagi peserta didik. Aku Cerdik adalah perjalanan yang berkelanjutan dan kami siap terus belajar dan beraksi demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih.